نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد insyaallah ta'ala pada siang hari ini hari Kamis tanggal 28 Rabiul Akhir kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tafsir As-Sa'di yang mana kita telah sampai pada fawaid muhimmah tata'allaq bitafsiril Qur'ani min bada'i'il fawaid libnil Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai beberapa faedah penting yang berkaitan tentang tafsir Al-Quran yang diambil dari kitab Bada'i'ul Fawaid karangan Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naam, kita telah membaca naam, bagian yang pertama yang ini yang mana disebutkan di sana sebuah eh, kata yang nakirah itu bisa bersifat umum ketika di beberapa konteks. Seperti di sini an-nafi. Ketika dalam konteks nafi juga ketika istifham, ketika syarat, ketika larangan. Kemudian juga bisa naam bersifat umum di konteks al-itsbat lawan dari naam an-nafi karena konteksnya umum. Di sini disebutkan. Kemudian di sini juga itu ketika menjadi mudhof ilaih bagi kul. Nah, dari sini juga menunjukkan pentingnya ilmu nahwu yang mana itu sangat membantu dalam mempelajari agama ini. Dalam hal ini adalah ilmu tafsir yang sedang kita baca. Karena di sini ada istilah-istilah nahwu ya yang tidak mungkin bisa diterjemahkan. Sehingga kita terjemahkan atau kita katakan sebagaimana istilah tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi pembacaannya. Faslun. Qala faslun wa yustafadu umumul mufradi al-muhalla billami min qawlihi innal insana lafi khusrin wa qawlihi wa yaqulul kafiru. وعموم المفرد المضاف من قوله صدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه. نعم. عموم المفرد المحلى باللام yakni isim mufrad yang diberi ta'rif dengan al-lam at-ta'rifiyah itu bisa menjadi umum, ya diambil dari firman Allah Ta'ala innal insan lafi khusrin. Yang dimaksud adalah di sini al-insan. Ya, ada alnya di sini. Sehingga artinya seluruh manusia tidak terkecuali. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Ini surat Al-Asr, nah ayat kedua ya. Kemudian wa qawlihi wa yaqulul kafiru. Di sini artinya orang kafir berkata. Ada alnya yakni umum orang kafir naam yang siapa yang mana itu umum. Kemudian isim mufrad naam juga berfaedah umum ketika dia mudhaf, ya.
Contohnya di sini firman Allah Ta'ala, "Wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kitabihi." Nah, ini dalam surat At-Tahrim ayat terakhir, ya, ketika menyebutkan Maryam. Maryam wasaddaqat, membenarkan, atau na'am, na'am, membenarkan di kalimat rabbiha, kalimat-kalimat Rabbnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Yang mana yang mufrad, yang mudhaf di dalam ayat ini? Naam, ya disebutkan di sini wa kitabihi. Ada catatan kaki, kita baca di bawah nomor 2. Kutibat al-kalimatu marrataini, marratan bil ifradi wa marratan bil jam'i. Syekh menulis kalimat atau kata ini dua kali, ya, kutubihi itu dan juga kitabihi. Artinya kitab-kitab, ya. Yang ini mufrad, satu kitab. Nah, Syekh menulis kutubihi dan juga kitabihi. Kemudian Syekh menjelaskan waja'a fi hamish qara'a ahlul Basrah wa Hafs wa kutubihi. Ya, ahlul Basrah dan juga Hafs, ya, para ulama qiraah dari Basrah dan juga Al-Imam Hafs, qiraah Hafs yang kita pakai sehari-hari dan nah, banyak dipakai di Asia ini, qiraah Imam Hafs yang biasanya itu membacanya dengan kutubihi, dengan jamak. Wa qara'al akharun wa kitabihi. Ya. Kemudian imam-imam qiraah yang lain membacanya dengan mufrad wa kitabihi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di sini na'am memaksudkan yang wa kitabihi. Ini mufrad mudhaf. Ya, sehingga sesuai di sini disebutkan. Sehingga ketika dia mufrad mudhaf jadi umum. Artinya kitab-kitabnya. Semua kitab-kitab Allah. Nah, tidak terkecuali Maryam ini saddaqat, membenarkannya. Kemudian contoh yang lain dari al-mufrad al-mudhaf wa qawlihi hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ya, ini adalah kitab kita yang berbicara kepada kalian dengan kebenaran. Ini terjadi di hari kiamat. Nah, kitab-kitab yang mencatat amal-amal para hamba Allah. Wal muradu jami'ul kutubi allati wasiyat fiha a'maluhum. Ya, yang dimaksud dari kitab kita adalah jami'ul kutub, seluruh kitab allati yang naam mencatat di sana amalan-amalan para hamba. Qala wa umumul jam'i al-muhalla bil juga naam
Kita bisa mengambil faedah umumnya sebuah kata yang jamak, yang bukan mufrad, yang dikasih diberi al-ta'rif bilam, ya. Kita bisa mengambil faedah dari qaulihi wa idzar rusulu uqtitat. Firman Allah, wa idzar rusulu uqtitat. Nah, wa idzar rusulu uqtitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, waktu untuk berkumpul bersama umat mereka masing-masing. Nah, ini yang dimaksud adalah ar-rusul, para rasul, semua rasul-rasul. Juga dari firman Allah, wa qawlihi wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari para nabi. Para nabi yang mana? Maka itu artinya umum, seluruh para nabi. Wa qawlihi ta'ala innal muslimina wal muslimati. Namanya panjang ayatnya, sehingga di sini disebutkan ila akhiriha. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang muslim dari kalangan laki-laki maupun perempuan sampai akhir ayat. Nah, maka di sini disebutkan kaum muslimin yang mana? Maka umum, setiap kaum muslimin. Nah, nah, di akhir ayat ini disebutkan a'adallah, Allah menyiapkan surga bagi mereka semua. Setiap kaum muslimin, kaum muslimat, umum seluruhnya. Maka Allah telah siapkan surga. Wal mudhaf min qawlihi. Kemudian lafadz jamak yang mudhaf menjadi mudhaf. Nah, di sini firman Allah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Para rasul itu semuanya, nah, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah jamak mudhaf. Nah, ini malaikat. Malaikat yang mana? Maka itu umum. Semua malaikat Allah. Juga wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Yang mana? Yang mana kitab-kitab yang dimaksud? Ini umum juga. Sebagaimana di sini warusulihi. Rusul, rasul-rasul Allah, seluruh rasul-rasul Allah. Artinya umum. Wa istafadu umumu adawatis syarti min qawlihi ta'ala faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minu fala yakhafu dhulma wala hadma. Juga diambil faedah keumuman keumuman adawat asyarat. Nah, huruf-huruf asyarat atau naam kata-kata asyarat. Contohnya di sini firman Allah, faman ya'mal, maka siapa saja yang beramal saleh
siapa saja di sini umum, baik itu eh, laki-laki, perempuan, anak-anak, atau naam, orang dewasa, siapa saja beramal soleh, wahwa mukmin. Dalam keadaan dia beriman tentunya. Orang kafir tidak masuk dalam ayat ini. Fala yakhafu dzulma. Maka, naam, dia tidak perlu eh, takut dari kezaliman. Nah, maksudnya eh, pasti dia akan dibalas, tidak dizolimi. Dibalas dengan kebaikan. Nah, fala yakhafu dzulma wala hadma. Maka dia tidak perlu khawatir akan perbuatan zalim yang dilakukan kepadanya, wala hatma, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Semua telah dijamin oleh Allah dan naam akan diberikan semuanya ketika di akhirat. Kemudian Syekh membawakan ayat فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَن يَعْمَلْ, siapa saja yang mengerjakan kebaikan, siapa saja umum, seluruh naam manusia, khairan yarah, mengerjakan kebaikan walaupun itu sangat kecil, maka dia pasti akan melihatnya. Waqala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Di mana itu ada batu syaratnya, ya ini ma di sini, sehingga diartikan apapun. Apapun yang taf'alu kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan, maka Allah itu ya'lamhullah, mengetahuinya. Apapun dari kebaikan bersifat umum. Wa qawlihi ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun, ya ini umum, ada watu syarat, dimanapun kalian berada, maka kematian itu pasti akan menemui kalian ketika memang sudah ajalnya. Wa qawlihi wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Ada wat syaratnya adalah haitsuma, ya, di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Nah, kemudian wa qawlihi wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ada waktu syaratnya di mana itu adalah idza, ketika, kapanpun kalian melihat ada orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, yang menghina ayat-ayat kami,
Al-Quran fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa qawlihi wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Itu juga firman Allah. Naam. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina. Ada satu syaratnya idza, dan naam, ketika kapanpun itu ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, ada orang-orang beriman yang mendatangimu, faqul salamun alaikum, maka katakanlah salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan kalian telah menetapkan naam rahmat untuk dirinya. Naam, Tuhan kalian kataba rabbukum telah menetapkan naam rahmat pada dirinya. Hadza idza kana al-jawabu talaban mithlu hataini al-ayataini. Ini jika naam jawabu syaratnya berbentuk talab seperti pada dua ayat terakhir. Ini wa idza ra'aital ladzina yakhudun. Kemudian wa idza ja'akal ladzina yu'minun, berbentuk talab. Fa in kana khabaran madiyan lam yalzam al-umuma ka qawlihi wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ya, apabila jawabnya itu berupa khabar bukan talab yang telah terjadi madiyan pada masa lampau, maka artinya tidak tidak pasti umum, bisa juga khusus. Ya, contohnya di sini wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ya, dan ketika mereka melihat perdagangan, nah, apabila mereka nah, melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar ilaiha, menuju padanya, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad yang sedang berdiri. Ya, waktu itu ceritanya sedang berkhutbah waktu ayat ini turun. Nah, maka di sini tidak umum. Mereka yang dimaksud adalah sebagian sahabat waktu itu sampai ayat ini turun.
Kemudian idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepada engkau kaum munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Maka ini tidak umum artinya. Munafik yang mana? Yang enam, munafik tertentu. Wa in kana mustaqbilan fal tazamu raddal umum. Kalau enam itu enam kalau itu konteksnya yakni jawab syarat yang khobar konteksnya dalam waktu yang apa namanya akan datang, maka itu tidak mungkin menjadi umum. Seperti firman Allah Ta'ala, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yakni ketika mereka menimbang atau nam, nam atau menakar, mereka menimbang atau menakar, mereka eh, kurangi yukhsirun. Apakah ini umum? Nam, tidak. Ini tidak umum. Qawlihi wa idza marru bihim yataghamazun. Naam. Wa idza marru bihim yataghamazun. Naam, apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata mereka. Maka ini juga bukan umum. Setiap yang lewat bukan. Wa qawlihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Juga firman Allah, sesungguhnya mereka apabila dikatakan la ilaha illallah, nah mereka sombong. Maka ini tidak umum, namun eh, nah orang tertentu. Waqad la ya'um, namun kebanyakannya nah tidak umum. Faqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ketika engkau melihat mereka, wahai Muhammad, maka jasad-jasad mereka membuatmu takjub. Jasad enam mereka siapa? Maka di sini eh, bukan umum. Ya, mereka maksudnya kaum munafikin. Tapi yang mana? Maka yang enam tidak semuanya, tidak umum. Demikian kajian kita pada
siang hari ini beberapa lafaz-lafaz naam yang berfaedah umum, menunjukkan umum, lafaz mufrad, lafaz jamak, kemudian yang terakhir di sini lafaz adawat asyart, alat-alat perangkat-perangkat asyart yang digunakan untuk syart. Kemudian juga nah di sini ada dua ayat disebutkan yang konteksnya umum ketika nah jawab syaratnya berbentuk tolak. Namun di akhir eh, nah ketika dia berbentuk khobar bukan tolak, maka itu nah tidak bisa dikatakan umum. Nah, di sini ada perinciannya ketika fi'il madhi, ketika naam jawab syaratnya itu berupa khobar yang madhi, maka tidak bisa atau naam terkadang tidak umum. Kalau mustakbal maka tidak umum juga, namun naam bisa saja umum dan banyaknya tidak umum. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.